Karena itu yang tercantum dalam Al-Quranul Karim. Awal tahunnya dipilih Ali bin Abi Thalib bulan Muharram. Karena bulan Muharram itu salah satu bulan yang dimuliakan Allah dari 4 bulan yang dimuliakan. Kemudian harinya tetap 7, diawali dengan hari pertama Ahad, hari kedua Isnin, hari ketiga Selasa, hari keempat Arba, hari kelima Khamis, hari keenam Jumat, hari berkumpul, hari ketujuh Sabtu, hari Minggu. Inilah milik kita yang hakiki sampai sekarang. Cuman satu yang agak disesalkan Bapak dan Ibu, banyak umat Islam yang tidak bangga dengan miliknya sendiri. Salah satu contoh, kalau ditanya bulan Syamsiah Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, lancar Bapak 2 minggu. Tapi kalau ditanya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Dzulhijjah, kadang-kadang bilang 4 tinggal 8. Kadang-kadang dapat semua tapi ketukar-tukar. Bulan 6 jadi bulan 9, bulan 11 jadi bulan 7. Banyak yang tak hafal ini Bu. Itu ada jemaah Masjid Al-Mustaqim. Amin kan dulu. Akan dia ngaji. Kalau jemaah Mustaqim insya Allah lancar Bapak. Insya Allah lancar. Ini kekeliruan pertama. Kekeliruan kedua tentang tahun, bulan dan hari. Kalau bagi kita umat Islam, hari pertama itu Ahad. Tapi sekarang lebih banyak umat Islam yang memakai Minggu. Ahad itu hilang. Di mana? Di Batang Batinde, Pak. Sini banyak yang mati hari Minggu. Kalau malam ini enggak Pak, karena enggak perlu mengucapkan Minggu. Ahad hari pertama. Kalau Minggu itu hari sesembahan Dewa Matahari. Khawatir kita kalau kita ikut memakai Minggu itu, seolah-olah kita ridho kalau matahari itu adalah dewa sesembahan. Risikonya fatal itu. Ini terjadi peralihan dulu. Dalam riwayat ada seorang kaya yang tidak senang dengan milik Islam itu. Dicetaknya kalender sebanyak-banyaknya, cantik pula kalendernya, dibagi gratis. Yang minta 2, yang minta 3, bagi. Cuman ditukar Ahadnya menjadi Minggu. Mulailah bergeser. Mulai jarang orang memakai hari Ahad, berubah menjadi hari Minggu, sampai mengatakan 1 pekan pun menjadi 1 minggu. Ini hebatnya pengaruh itu. Jadi kalau boleh Bapak dan Ibu, kita kembalikanlah kepada aslinya. Perlahan-lahan kita tanamkan kembali ke anak-anak kita. Kalau ditanya orang, kapan jadi pestanya? Oh, insya Allah hari Ahad besok. Kalau lupa karena menukar kebiasaan itu agak sulit, ulang balik. Kapan pestanya? Oh, hari Minggu. Hari Ahad Bu. Maaf saya. Karena menukar kebiasaan itu berat kali itu. Kita kembali kepada pemilik-pemilik kita yang asli. Tapi yang tidak kalah pentingnya, harapan Ali bin Abi Thalib. Apa harapan beliau? Dijadikan tahun bagi kita umat Islam tahun Hijriah. Mudah-mudahan roh hijrah itu dikenang dan diamalkan umat, agar Islam itu terus jaya, umat Islam itu sejahtera. Karena seperti yang saya bilang tadi, setelah hijrahnya lah Nabi dari Makkah ke Madinah, Islam itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Waktu di Makkah, sulit Islam itu berkembang, tertekan, terintimidasi, berat kali Islam itu berkembang. Begitu pindah ke Madinah, awal dakwah Islam dari Madinah
Masya Allah, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat, mengembangkan sayap ke seluruh jazirah Arab, sampai ke Eropa, sampai Asia. Pada puncaknya di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, Islam bisa memegang pucuk pimpinan dunia. Dua negara adidaya adikuasa Persia dan Romawi ikut kepada Islam. Hebatnya Islam itu sampai terkenal tokoh paling berhasil dalam sejarah. Ada 100 tokoh itu menempati posisi pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cuma agamanya, masyarakatnya pun berubah dari yang jahiliyah beradab luar biasa. Bunuh-bunuhan, kriminal dan tanggung-tanggung, perjudian, mabuk-mabukan, kacau bunuh-bunuhan sebelum Islam datang. Begitu dimulai perkembangan Islam dari Madinah, berubah, Pak. Sahabat Nabi dijuluki Al-Quran dengan ibadah Rahman, hamba-hamba yang sangat disayang oleh Allah. Masyarakatnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Aku hitung-hitung Bapak dan Ibu, tidak ada masyarakat seaman masyarakat Nabi di Madinah. Karena sejarah mencatat saking amannya itu pasar Madinah itu ramai orang berjualan segala jenis dagangan, yang berbelanja pun ramai tanggung-tanggung. Tapi ketika azan dikumandangkan dari masjid, itu pasar tinggal. Pedagang tinggalkan dagangan, tidak pakai tutup-tutup. Bakul uangnya sama uangnya tinggalkan aja di situ. Yang berbelanja di mana dengar azan, letakkan belanjaan di mana dia dengar azan. Berangkat ke masjid, kosong pasar. Di masjid yang sholat, yang zikir, yang doa, yang rawatib, sempurnakan ibadah. Tidak ada orang di pasar. Selesai ibadah, balik lagi ke pasar. Ada yang hilang, jangankan hilang, berubah aja, tidak ada yang berubah. Songkin amannya. Ada lagi masyarakat si aman itu. Kalau dibikin seperti itu di pasar, kaget kira-kira apa jadinya? Aku rasa morat marib, wah. Jangankan di pasar kaget, di rumahnya dicongkel orang. Di Pekanbaru, kotak infak masjid banyak yang hilang. Di Masjid Mustaqim aja yang belum pernah hilang itu. Pernah juga, Bu? Bodoh. Kok bisa? Hakikatnya, Pak, amannya masyarakat itu dengan izin Allah. Kacaunya masyarakat itu pun pasti dengan izin Allah. Tergantung manusianya. Kalau manusianya masih mau dekat dengan Allah, harap rahmat Allah, ingin mengabdikan diri kepada Allah, berserah kepada Allah, Allah mengamankan masyarakat itu. Tapi kalau manusia tidak peduli lagi dengan Allah, tidak peduli lagi larangan dan perintah, tidak ada lagi mengagumi keagungan Allah, Allah berlepas diri, uruslah urusan. Kacaulah masyarakat itu. Makanya masyarakat Nabi aman. Itulah yang diharapkan Ali bin Abi Thalib, supaya Islam itu sejahtera, agama Islam itu betul-betul maju. Roh hijrah itu amalkan sampai di akhir zaman. Makanya hijrah itu hakikatnya wajib tuh, Pak. Tapi yang wajib itu pindah keadaan. Kalau pindah tempat, tidak pala wajib lagi sekarang. Kenapa? Karena hijrah makani pindah tempat itu ada 3 penyebabnya itu. Supaya wajib berangkat pindah tempat. Yang pertama, tidak terjamin lagi keselamatan jiwa di tempat tinggal kita itu. Itu dia alami Rasulullah dengan sahabat. Tidak terjamin jiwa itu, teraniaya. Berapa banyak yang tersiksa sahabat Nabi. Malah Nabi kita pun berangkat ke Madinah dalam sedang kepungan pemuda Quraisy itu. Tidak dibunuh. Kata Abu Jahal, tidak ada alasan Muhammad besok pagi hidup. Malam ini tamatkan riwayatnya. Tidak bisa ditangkap hidup-hidup, potong lehernya. Kehendak Abu Jahal lain, kehendak Allah lain. Hijrah, enggak. 1.
Yang kedua, tidak dapat lagi nafkah, sulit kehidupan. Itu dirasakan Nabi dengan sahabat. Diimbargo kafir Quraisy 2 tahun Nabi kita tidak tentu makan, tidak boleh berhubungan dagang dengan umat Islam, apalagi sembako. Indah. Yang ketiga, tidak bebas lagi beragama, baik belajar, mengamal dan mengajarkan agama. Indah. Itu dialami oleh sahabat Nabi. Jangan coba-coba belajar di zaman itu, dilempari orang, nampak sholat dilempari kotoran onta. Nabi kita tidak bebas. Indah. Alhamdulillah di negara kita ini tidak ada yang tiga ini, Pak. Keselamatan jiwa masih dijamin oleh negara. Nafkah alhamdulillah masih diberikan Allah, rezeki yang berlimpah. Sampai dengan saat ini masyarakat Batang Batindih masih kaya-kaya sekarang. Aminkan Bu. Didoakan dia maju itu. Mudah-mudahan malaikat pun mengaminkannya. Allah karuniai rezeki itu ke kita. Kemudian yang ketiga, kebebasan beragama masih sangat bebas. Belajar agama bebas. Orang yang belajar yang payah, Pak. Kalau di Pekanbaru, kalau di Batang Batindih, insya Allah rame-rame orang belajar ya Bu. Balik ya amin. Bebas beragama. Kalau begitu, keselamatan jiwa dijamin negara, rezeki masih berlimpah, bebas beragama, tidak usah pindah lagi ke Payakumbuh atau ke Pariaman, Pak. Batang Batindih aja lah kita. Tidak usah berpikir lagi pindah ke Surabaya. Ada orang Surabaya sini, Pak. Udah tidak usah pindah sini aja lagi. Tapi kalau mau pindah tidak dilarang, cuma tidak diperintah. Tapi kalau hijrah, pindah keadaan wajib. Wajib, Pak. Pindah dari yang tidak baik kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik. Pindah dari orang yang kikir menjadi orang yang dermawan. Pindah dari orang yang bersandar dari kepada makhluk, kembali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu curhat dengan manusia, berbanyak curhat pindah kepada Allah. Antal muhajir, Anda telah berhijrah. Kalau tidak ada hijrah, Pak, kata Nabi, kalau tidak celaka rugi. Kalau tidak ada perpindahan, berarti tidak ada perubahan. Kalau serupa tahun kemarin dengan tahun ini, rugi. Apalagi lebih baik tahun kemarin dari tahun ini, celaka. Tuntutan Rasulullah harus lebih baik tahun ini dari tahun kemarin, baru perangnya